Ini siapa ya? Oh, ada sate. Sate. Yuk. Ini dari sini. Is Al-Fatihah. Doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Guys. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya Kak, teman-temannya. Sementara menunggu teman-temannya, silakan untuk menyiapkan alat tulisnya. Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah jam 9:05, kita akan mulai pembelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, ngapain aja di rumah? Kerjain tugas. Kerjain tugas ya, bagus. Belajar, bagus.
Oke, udah siap untuk pembelajaran selanjutnya? Siap. Siap ya? Siap. Ya. Oke, kita mulai. Pembelajaran hari ini adalah tentang pelajaran IPA. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Miss Mary selalu mengingatkan tentang peraturan belajar online kita ya, lewat Zoom ini. Seperti biasa, semuanya harus fokus memperhatikan ketika ada penjelasan dari Miss Mary, maka dengarkan. Dan tidak ada yang mengganggu temannya untuk berkonsentrasi, untuk belajar seperti chat di luar pembelajaran, atau mungkin berbicara di luar pembelajaran. Ya. Oke, selanjutnya seperti biasa, pembelajaran kita kali ini akan Miss Mary share screen terlebih dahulu, agar pembelajaran kita hari ini kalian dapat mudah untuk mengerti. Ya, agar dipermudah untuk mengerti. Oke, Miss Mary akan share. Nah, ini dia. Oke, lah, ini udah yang terakhir. Sebentar. Oke, pembelajaran kali ini IPA, Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 6 SD ya, tentunya SD Darul Quran Internasional tahun ajaran 2020-2021 bersama Miss Mary. Nah, siapa yang tahu pembahasan kita kali ini tentang apa? Ada yang tahu? Perkembangbiakan manusia. Ya, betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tentunya kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi apakah kalian tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, nanti kita akan belajar kali ini. Nah, kemudian apakah kalian tahu apa itu perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa? Kemudian ciri-cirinya apa? Nah, kita juga akan belajar kali ini. Oke, setelah pembelajaran kali ini, Miss Mary berharap bahwa nanti teman-teman dapat mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Kemudian mendeskripsikan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dan mengaitkannya dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini salah satu contoh gambarnya ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan belajar tentang pertumbuhan terlebih dahulu. Apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih panjang dan berat. Jadi kalau pertumbuhan itu identiknya dengan tambah tinggi dan tambah berat. Jadi dapat dilihat secara fisik. Ya, itu untuk pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan tinggi. Ya. Nah, ini contohnya. Mana Miss yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, lihat contoh gambar yang pertama. Nih, bayi. Bayi ini misalkan tadinya tingginya adalah 40 cm. Nah, kemudian tingginya akan terus bertambah. Tingginya akan terus bertambah disertai dengan bertambahnya usia. Ya. Miss, tadi Dama ngechat aku, Miss. Ya, selanjutnya apa Raka?
Tadi Damar ngechat aku. Oh, Damar, peringatan pertama dari Miss Mary, chatnya di luar pembelajaran atau sesuai dengan pembelajaran, Kak? Tadi dia ngomong tentang Roblox gitu, nama Roblox. Oh, berarti Damar mendapatkan peringatan dari Miss Mary ya. 1 peringatan. Setelah peringatan ketiga, Miss Mary akan minus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan. Tadi kan kalian sudah tahu apa sih itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Nah, jadi kalau perkembangan ini lebih ke fungsi, ya, ke fungsi. Oke, perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh, misalnya kaki. Kaki bayi semula belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. Nah, misal, tadinya bayi ini dia hanya bisa melakukan tiduran aja, dia tidak bisa melakukan aktivitas lain. Kemudian seiring bertambahnya usia, dia bisa tengkurap, kemudian dia bisa merangkak, dia bisa belajar untuk berdiri, dan akhirnya dia bisa berjalan. Jadi kalau perkembangan itu dia lebih ke fungsi alat tubuh atau ke sifat atau kemampuan. Nah, jadi pada bayi ini kemampuannya bertambah. Kemampuan apa, Miss? Kemampuan untuk berjalan. Yang tadinya dia hanya bisa tidur saja, kemudian semakin bertambahnya usia dia bisa berjalan. Jadi kalau perkembangan itu lebih ke fungsi, sifat, atau kemampuan. Nah, selanjutnya nih, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, bisa digambarkan dalam bilangan. Contohnya, misalkan tadi pertumbuhan itu identik dengan bertambahnya tinggi dan bertambahnya berat badan. Jadi tinggi itu bisa digambarkan dalam bilangan, misalkan tingginya 100 cm, 120 cm, kemudian beratnya misalkan 20 kg, atau 30 kg. Nah, itu bisa digambarkan dalam bilangan. Sedangkan perkembangan, nah perkembangan ini bersifat kualitatif, tidak dapat digambarkan dengan bilangan, ya. Kemudian terlihat, nah pertumbuhan ini terlihat dari keadaan fisik. Tadi terlihat dari keadaan fisik, fisiknya tambah tinggi, tambah berat. Nah, berarti dia sedang mengalami pertumbuhan. Kalau misalkan perkembangan itu terlihat dari sifat dan kemampuan. Nah, contohnya adalah apa sifat dan kemampuan tadi? Kemampuan bayi misalkan yang seiring bertambahnya usia kemampuannya bisa berkembang, akhirnya dia bisa berjalan. Kemudian kalau pertumbuhan itu memiliki batasan usia. Nah, misalnya Miss Mary. Miss Mary sekarang umurnya 27 tahun. Dan Miss Mary memiliki tinggi 165 cm. Nah, tinggi Miss Mary itu kemungkinan tidak akan bertambah lagi karena pertumbuhan itu memiliki batasan usia. Nah, tapi kalau misalkan kalian yang masih anak-anak, yang masih dalam masa pertumbuhan, pasti itu akan tambah tinggi dan tambah berat, ya. Kemudian, kalau perkembangan tidak terbatas oleh usia. Misalkan tadi, misalkan Miss Mary, kalau perkembangan kan lebih ke sifat dan kemampuan. Misalkan Miss Mary mempunyai kemampuan untuk menari. Nah, maka kemampuan Miss Mary itu bisa dikembangkan dan tidak dibatasi oleh usia. Jadi bisa Miss Mary dari kecil, atau Miss Mary sudah remaja, atau dewasa, atau bahkan mungkin sudah lansia. Oke, kemudian bersifat irreversibel. Kalau pertumbuhan itu bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Maksudnya tidak dapat balik apa? Tadi yang bayi, dia misalkan tingginya tadi 40 cm. Kemudian bertambah menjadi 50 cm. Nah, dia tidak akan bisa balik lagi ke 40 cm tingginya.
Jadi pertumbuhan itu tidak dapat kembali lagi. Nah, kalau misalkan perkembangan itu bisa balik, bisa kembali lagi atau bersifat reversible. Nah, maksudnya apa, Miss? Maksudnya adalah misalkan tadi Miss Mary memiliki kemampuan untuk menari, tetapi Miss Mary tidak mengasah kemampuan Miss Mary, maka kemampuan Miss Mary tidak akan berkembang, ya. Nah, kemudian pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh. Karena apa? Karena pertumbuhan itu cenderung kepada bertambah tinggi dan bertambah berat. Berarti dia berhubungan dengan sel tubuh. Nah, kemudian kalau perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Contohnya tadi Miss Mary, misalkan kemampuan Miss Mary adalah menari. Nah, kenapa Miss Mary bisa menari? Mungkin pengalaman Miss Mary lebih banyak. Akhirnya kemampuan Miss Mary bisa berkembang. Nah, itu ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi intinya pertumbuhan itu dia lebih identik dengan bertambahnya tinggi dan bertambahnya berat. Nah, kalau perkembangan dia lebih identik dengan fungsi, sifat, atau kemampuan. Ya. Lanjut. Nah, kita akan membahas, nah ini ya. Jadi, masa pertumbuhan itu pasti dimulai sejak bayi, sejak anak-anak. Nah, masa tersebut adalah masa yang paling penting untuk tumbuh dan kembang, untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik. Harus ada 3 dasar. Yang pertama adalah kesehatan dan gizi seimbang. Nah, makanan yang bergizi seimbang. Misalkan dari bayi. Bayi, makanan yang didapat adalah berupa ASI, air susu ibu. Nah, seiring berjalannya waktu, maka ASI tersebut akan dilanjutkan dengan makanan yang bergizi seimbang. Nah, selain makanan yang bergizi seimbang, kita juga harus memperhatikan waktu tidur yang cukup. Biasanya balita yang berumur antara 3-5 tahun, itu tidurnya kurang lebih 10-12 jam per hari. Tapi seiring berjalannya waktu, maka waktu tidur berkurang menjadi 8 jam per hari. Nah, kita harus memiliki waktu tidur yang cukup, karena jika kita tidak memiliki waktu tidur yang cukup, maka kekebalan tubuh kita akan menurun dan akan mempengaruhi tumbuh dan berkembang, akan menghambat pertumbuhan kita. Ya. Selanjutnya adalah nih, kasih sayang. Setiap anak pasti perlu mendapatkan kasih sayang dari keluarga, khususnya dari orang tua. Karena apa? Karena kasih sayang orang tua akan mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Nah, kasih sayang ini dapat berupa perhatian, rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang harus didapatkan stimulasi. Apa itu stimulasi? Stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Nah, contohnya, misalkan orang tua membantu atau melatih bayinya melakukan gerakan fisik dengan menggunakan tangan atau kaki. Atau bisa juga dengan berkomunikasi. Nah, termasuk melukis, bermain musik, olahraga, dan membaca puisi merupakan salah satu stimulasi. Ya. Selanjutnya, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada tahapannya. Yang pertama adalah dimulai dari bayi. Kemudian dari bayi menuju ke balita. Setelah balita adalah anak-anak. Setelah anak-anak remaja. Setelah remaja dewasa. Setelah dewasa lansia atau lanjut usia. Nah, harus diingat ya tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia nih. Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia.
Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bayi. Nah, bayi ini yang dikatakan bayi berarti dia dari mulai lahir sampai umurnya 1 tahun baru bisa dikatakan bayi ya. Nah, ini contohnya. Nah, bayi yang baru lahir sangat tergantung pada orang tuanya. Karena bayi yang baru lahir tidak dapat melakukan apapun sendiri, pasti harus ada bantuan. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Tadi asupannya salah satunya adalah ASI. Bayi akan sangat senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa? Karena aktivitas itu merupakan cara bayi mempelajari lingkungannya. Tentunya, orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Tahapan selanjutnya setelah bayi adalah balita. Yang dikatakan balita berarti yang berumur di bawah 5 tahun. Nah, ini contohnya. Balita merupakan masa ketika berumur 2 sampai 5 tahun. Nah, berarti dikatakan balita. Nah, balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Jadi kalau misalkan punya adik di rumah yang masih balita, pasti tidak mau diem kalau di rumah. Nah, karena energinya memang digunakan untuk aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Karena mereka baru belajar, ya. Kemudian, mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain, ya. Masih belajar berbicara, kemudian berkomunikasi juga dengan orang lain. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Setelah balita, yang selanjutnya adalah anak-anak. Nah, dikatakan anak-anak dari usia 6 sampai 11 tahun. Nah, ini siapa ya? Oke. Masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas dikatakan sebagai masa anak-anak. Nah, anak-anak biasanya sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Jadi sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dan sudah mulai mandiri. Sudah bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, kalau misalkan masih balita mungkin untuk memakai baju masih butuh bantuan orang tua. Tapi kalau misalkan sudah anak-anak, sudah mulai mandiri, sudah mulai bisa memakai baju sendiri contohnya ya. Nah, tentunya perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, setelah masa anak-anak akan mengalami masa remaja. Nah, yang dikatakan remaja yaitu yang berusia dari 12 sampai 25 tahun. Nah, masa remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, ketika pada masa remaja akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Nah, laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas ini akan dialami ketika remaja. Apa itu Miss pubertas? Nanti kita akan bahas ya. Perhatian dan pendampingan orang tua juga sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke. Setelah masa remaja akan menuju ke masa dewasa. Masa dewasa ini dari usia 26 sampai 45 tahun. Nah, ini ya contohnya. Oke. Masa dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Kemudian sudah mampu berpikir secara matang dan biasanya sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Ya. Terakhir, setelah masa dewasa adalah lansia. Lansia itu merupakan singkatan dari lanjut usia. Dikatakan lansia jika umurnya lebih dari 46 tahun. Nah, ciri-ciri orang yang sudah lansia, sudah masuk masa lansia, memiliki ciri fisik rambut menjadi putih atau yang biasa kita sebut dengan beruban. Kulit semakin berkeriput. Massa otot dan tulang yang semakin menurun,
serta kemampuan mendengar dan melihat juga berkurang. Nah, itu dikatakan lansia. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang tadi, yaitu masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Apa itu Miss masa pubertas? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, itu dikatakan masa pubertas. Pubertas berasal dari bahasa Latin, yaitu puber, yang berarti masa menuju dewasa. Nah, tubuh seorang anak akan berubah karena dipengaruhi oleh hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Jadi, tadi masa pubertas itu masa ketika seorang mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, perubahan tersebut itu dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tubuh. Nah, tadi ya, pubertas akan dialami pada masa remaja. Jadi ketika kamu masuk ke masa remaja, kamu akan mengalami masa pubertas. Sis, apa ciri-cirinya jika kita sudah mengalami pubertas? Nah, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri fisik atau yang pertama adalah perubahan primer. Apa itu Miss perubahan primer? Perubahan primer adalah ciri yang pertama, ciri yang muncul pertama kali ketika seseorang mengalami masa pubertas. Nah, ini ya, ciri yang akan muncul pertama kali itu namanya perubahan primer. Nah, pada remaja laki-laki biasanya ciri-ciri fisik yang pertama kali muncul atau perubahan primer yang pertama kali muncul adalah mimpi basah. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ciri-ciri fisik yang muncul pertama kali atau perubahan primernya adalah menstruasi. Nah, jadi jika kalian sudah mengalami ini, berarti kalian sedang mengalami masa pubertas. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada ciri-ciri berikutnya, yaitu ciri-ciri fisik atau perubahan sekunder. Kalau tadi perubahan primer itu merupakan ciri yang pertama kali muncul ketika mengalami masa pubertas. Nah, kalau perubahan sekunder ini adalah ciri yang muncul setelah perubahan primer. Jadi misalkan kamu sudah mengalami ciri yang pertama tadi, nah kemudian selanjutnya kamu akan mengalami perubahan sekunder. Nah, apa saja? Untuk remaja laki-laki, perubahan sekundernya adalah massa otot semakin bertambah, tubuh bertambah berat dan tinggi, jakun mulai tumbuh dan tampak, suara berubah menjadi berat, tumbuhnya kumis, dan keringat semakin banyak. Nah, kemudian kalau untuk perempuan, tubuh bertambah berat dan tinggi, suara berubah menjadi tinggi, tumbuh jerawat, dan keringat semakin banyak. Ya. Tuh, tadi ada perubahan primer dan perubahan sekunder yang dialami oleh remaja laki-laki dan perempuan ketika mengalami masa pubertas. Nah, selanjutnya. Pada masa pubertas tadi tentunya remaja akan mempunyai aktivitas yang banyak, akan lebih aktif. Nah, kemudian akan terjadi banyak perubahan-perubahan juga. Contohnya tadi misalkan tumbuh jerawat atau keringat semakin banyak. Nah, jika terjadi perubahan tersebut, maka kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Karena apa? Ketika kita tidak bisa menangani hal tersebut dengan baik, maka akan menjadi sarang penyakit. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat, yaitu tidur cukup, mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan rutin berolahraga,
Mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Yang di rumahnya masih belum mandi, yang mandinya sehari sekali nih, mentang-mentang di rumah ya, hati-hati. Nanti jadi sarang penyakit. Walaupun libur harus mandi secara teratur. Mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap supaya nanti keringatnya tidak menempel di tubuh. Kemudian mencuci rambut secara teratur, ya. Yang jarang sampoan harus mencuci rambutnya secara teratur, nanti menjadi sarang penyakit, ya. Kemudian selanjutnya pembahasan terakhir. Nah, masuk pubertas bagi remaja laki-laki dan perempuan adalah masa yang rawan. Kenapa rawan? Karena ketika masa tersebut remaja laki-laki dan perempuan sedang melakukan adaptasi. Dan pada masa tersebut biasanya mudah dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan. Nah, maka dari itu peran orang tua, guru, dan teman itu sangat penting untuk pembentukan karakter atau sifat seseorang. Nah, oleh karena itu pada masa pubertas, remaja itu harus diarahkan dengan hal-hal yang positif. Contoh, memilih teman yang baik. Jika ada teman kamu yang mengajak kepada hal yang kurang baik, maka lebih baik ditinggalkan. Ya, masih banyak teman yang baik. Kemudian, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain gadget secara berlebihan. Ya. Yang ketiga, mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif, misalkan seperti olahraga, atau berkesenian, atau melakukan kegiatan sosial lain yang positif. Kemudian, dengarkan dan patuhilah nasihat orang tua di rumah ya. Yang orang tuanya memberikan nasihat, maka harus mendengarkan dan harus mematuhi, harus dilaksanakan. Kemudian, yang kelima, bentengi diri dengan agama. Nah, karena apa? Jika kita membentengi diri dengan agama, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang terlarang sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita kali ini, pembahasan kita sampai di sini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Harus belajar di rumah, lanjutkan belajarnya di rumah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Iya. Itu ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita sudah belajar tentang apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada tahapan-tahapannya dari mulai bayi sampai lansia. Ada perbedaannya juga dan kita sudah mempelajari tentang pubertas, ciri-ciri fisik, perubahan primer dan sekunder, kemudian juga cara menjaga kesehatan dan cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas ya. Tadi kita sudah belajar, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ulangan IPA-nya kapan, Miss? Iya? Ulangan IPA-nya kapan? Oh, ulangan IPA nanti Miss Mary beritahu ya. Nah, setelah ini silahkan mengerjakan tugas. Tugasnya berupa di Google Form. Linknya sudah Miss share, ada di Google Classroom, ada di grup KBO juga ada. Nanti passwordnya akan Miss Mary share setelah pembelajaran ini berakhir. Ya, langsung dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Yang masih punya hutang tugas, tugasnya yang masih belum terkumpul dengan sempurna, silahkan untuk disempurnakan, untuk dikumpulkan. Jangan ditunda-tunda karena nanti tugasnya akan semakin banyak dan semakin menumpuk. Oke, menjawab pertanyaan tadi, kapan ulangan IPA? Untuk minggu depan, itu kita masih mereview tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia, mereview pembelajaran yang ini tadi. Kemudian baru minggu depannya lagi kita akan ulangan.
Ya, jadi masih sekitar 2 minggu lagi. Minggu depan masih review, nah minggu depannya lagi baru ulangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, nanti Miss Mary seperti biasa akan share PowerPoint-nya di grup agar nanti kamu bisa mereview di rumah dan juga akan share videonya karena seperti biasa Miss Mary akan merecord kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Zoom ini dan akan Miss Mary upload di YouTube. Jangan lupa nanti di rumah ketika kalian ada waktu senggang untuk menggunakan gadget kamu, gunakanlah dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya membuka materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari. Ya, banyak sekali materi-materi yang sudah diupload di Daku School. Di YouTube Miss Mary juga banyak. Di YouTube-nya Mr. Sidik juga ada. Ya, jadi kalau buka HP jangan buka yang hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Buka pembelajaran terlebih dahulu agar kamu bisa mereview. Nah, jangan lupa di-subscribe ya Daku School-nya. Miss Mary juga boleh, Mr. Sidik juga boleh. Jadi ketika ada video yang baru, video pembelajaran yang baru, kamu sudah bisa belajar duluan. Ya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Waktu kita 3 menit lagi. Tidak ada pertanyaan seperti biasa. Pertanyaan dari Miss Mary. Setiap pertanyaan bernilai 10 poin. Silakan yang bisa menjawab. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Apa sih perbedaannya? Jawablah dengan menggunakan bahasamu boleh. Sepemahaman kamu. Silakan dijawab. Saya. Siapa? Sebutkan namamu. Siapa? Rafa. Hah? Rafa. Udah kelihatan. Raka? Rafa, Miss. Oke. Raka apa Rafa? Rafa. Rafa, oke. Rafa silahkan kakak. Rafa. Ya silahkan berbicara. Siapa yang mau jawab silahkan. Kalau pertumbuhan itu ada batas usia. Kalau perkembangan itu nggak ada batas. Oke, boleh 10 Rafa. Ada yang mau bisa melengkapi? Tetat. Ingat, pertumbuhan itu identik dengan tambah tinggi dan tambah berat, sedangkan perkembangan identik dengan fungsi, sifat, dan kemampuan. Oke, siapa yang bisa mengurutkan tahap perkembangan? Perkembangan dan pertumbuhan manusia, tahapan-tahapannya. Najwa, Miss. Najwa. Oke, Najwa, silakan. Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. 10 untuk Najwa. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu cara untuk menjaga kesehatan dalam masa pubertas? Ya, Miss. Silakan. Tidak ada yang jawab? Najwa, Miss. Oke, silakan Najwa. Waktu kita less than 1 minute. Rutin olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Oke, terima kasih. 10 untuk Najwa. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pubertas? Oke, kalau tidak tahu nanti baca lagi sendiri ya reviewnya, videonya. Silakan nanti dipelajari kembali. Waktu kita less than 1 minute. Thank you so much everybody. Don't forget do your homework. Oke, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Miss Mary Ann ya. Bye. Ya.